Saat ini, negara Amerika menjadi salah satu negara yang produksi lokomotif dieselnya banyak digunakan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Selain karena kecanggihan teknologinya, lokomotif diesel buatan Amerika juga terkenal handal dan efisien ketika dioperasikan. Namun, di tengah banyaknya negara maju yang bersaing untuk mengembangkan teknologi kereta cepat, justru negara sebesar Amerika Serikat seperti tidak tertarik untuk melakukan pengembangan teknologi kereta cepat. Mengapa negara Amerika seperti tidak tertarik untuk mengembangkan teknologi kereta cepat? Sebenarnya, Amerika sendiri menjadi salah satu contoh negara yang masih memperdebatkan perlu atau tidaknya membangun sebuah kereta cepat. Karena dalam angkutan kereta penumpang, sebenarnya Amerika sendiri memiliki beberapa kereta yang mampu dioperasikan hingga kecepatan 200 km per jam lebih. Salah satunya adalah kereta penumpang yang diberi nama Acela. Acela sendiri mampu melesat hingga 240 km per jam saat sedang operasional. Walaupun sebenarnya Acela bisa dikategorikan sebagai kereta cepat karena mampu melaju hingga 200 km per jam lebih, namun pada jalur yang digunakan Acela beroperasi di sepanjang rute yang digunakan oleh angkutan barang dan penumpang regional, sehingga Acela dapat melaju dengan kecepatan 200 km per jam lebih hanya di beberapa petak jalan saja, sedangkan rata-rata kecepatannya di sekitar 110 hingga 120 km per jam. Dan karena hal itu, Acela hanya dikategorikan ke dalam kereta semi cepat. Dan karena Acela merupakan kereta paling cepat yang ada di Amerika saat ini, artinya secara resmi Amerika tidak memiliki teknologi kereta cepat seperti negara-negara maju lainnya, bahkan jika dibandingkan dengan Indonesia. Kemudian, pihak-pihak yang menolak pengembangan kereta cepat di Amerika berpendapat, untuk apa membangun kereta cepat yang bahkan di beberapa negara yang sudah ada juga kereta cepat tidak menimbulkan keuntungan, malah lebih ke arah merugi, terutama jika negara tersebut sudah memiliki jaringan jalan tol yang baik dan banyaknya maskapai udara pada rute pendek ataupun rute jauh. Selain itu, Amerika Serikat merupakan negara yang menggantungkan ekonomi pada sektor swasta, dan sejauh ini belum ada investor swasta yang berniat membangun kereta cepat di sana. Sebagai informasi tambahan, pada awalnya operator kereta api di Amerika sendiri mencapai ratusan operator, sebelum pada akhirnya terjadi penggabungan antara operator kereta api yang ada di Amerika Serikat. Lalu, alasan lain mengapa Amerika masih enggan membangun atau mengembangkan kereta cepat adalah karena negara Amerika sebagai negara dengan daratan yang luas dan ekonomi yang tersebar merata, sehingga kepadatan penduduk di Amerika relatif rendah jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya di wilayah Eropa maupun Asia. Karena faktor tersebutlah yang membuat secara ekonomi untuk membangun kereta berkecepatan tinggi di Amerika menjadi sangat sulit. Dan jika Amerika tetap ingin membangun kereta berkecepatan tinggi, Amerika harus sudah siap dengan berbagai resikonya, terutama resiko kerugian karena potensi penumpang yang sangat minim. Sebagai contohnya adalah Acela. Walaupun Acela masuk ke dalam kereta semi cepat yang bahkan sahamnya masih dimiliki oleh BUMN Amerika, Acela sendiri relatif kurang berkembang karena sepinya penumpang dan rutenya yang sangat terbatas. Ditambah, sebagian besar orang Amerika tinggal di pinggiran kota yang didominasi oleh rumah keluarga tunggal yang terletak di sebidang tanah dengan jarak antara rumah satu dan yang lainnya berjauhan. Dan sebagai negara yang bisa dibilang sangat perhitungan, pengembangan kereta cepat bagi Amerika bukanlah pilihan mendesak saat ini. Kemudian juga karena infrastruktur jaringan jalan tol di Amerika sudah sangat baik, serta persaingan yang ketat dengan transportasi udara, kereta cepat di Amerika menjadi sangat lebih beresiko mengalami kerugian. Dan jika kita melihat bagaimana awal perkembangan perkeretaapian Amerika yang dimulai sejak tahun 1820-an hingga 1830-an, angkutan perkeretaapian di Amerika memang menjadi andalan transportasi yang digunakan oleh sebagian besar orang di Amerika saat itu.
Dan sejak awal perkembangannya hingga masuk pada kisaran tahun 1870-an, pembangunan jalur kereta api di Amerika Serikat terus mengalami kemajuan. Namun, saat terjadi krisis ekonomi pada kisaran tahun 1873-an, membuat banyak perusahaan kereta api menjadi bangkrut dan membuat perkembangan perkereta-apian pada saat itu menjadi terhambat, bahkan hingga berhenti perkembangannya. Namun, di tengah penurunan drastis pembangunan jalur kereta api di Amerika saat itu, justru pada segmen penggunaannya meningkat pesat, yang bahkan transportasi kereta api pada saat itu dapat menggantikan transportasi utama kapal uap yang beroperasi pada kanal-kanal di wilayah Amerika. Keunggulan kereta api daripada kapal uap secara signifikan saat itu terlihat ketika biaya menggunakan transportasi kereta api ternyata jauh lebih murah daripada kapal uap. Ditambah ketika mulai masuk musim dingin, kereta api pun tetap beroperasi, sedangkan kapal uap tidak bisa beroperasi karena kanal-kanalnya yang membeku. Oleh karena itu, kereta api tidak hanya meningkatkan kecepatan transportasi, namun juga menurunkan biaya transportasinya secara signifikan. Hingga kemudian masuk pada kisaran tahun 1920-an ketika industri kereta api di Amerika yang tarif dan rutenya terus ditentukan oleh ICC atau Komisi Perdagangan Antara Negara Bagian Amerika menghadapi persaingan yang semakin ketat dari moda transportasi lain seperti mobil dan juga pesawat terbang. Karena semakin banyaknya persaingan dari moda transportasi lain tersebut, mulai banyak perjalanan kereta yang tutup pada saat itu, terutama untuk perjalanan kereta penumpang. Namun, berbeda dengan perjalanan kereta barang, yang justru meningkat pesat saat kereta penumpang mengalami penurunan. Dan dari sinilah mulai banyak operator kereta api swasta di Amerika yang beralih fokus untuk mengangkut angkutan barang, karena memang angkutan barang terbukti lebih menguntungkan daripada angkutan penumpang. Akhirnya, sejak saat itu, angkutan kereta barang terus memainkan peran penting dalam perekonomian Amerika Serikat, terutama untuk memindahkan barang impor maupun ekspor yang menggunakan kontainer. Dan Amerika sendiri mengatur kelas kereta apinya ke dalam 3 kelas, yaitu kelas 1 untuk operator kereta yang memiliki pendapatan lebih dari 500 juta US dollar. Kemudian kelas 2 untuk operator kereta api yang memiliki pendapatan antara 400 juta US dollar hingga 500 juta US dollar. Sedangkan kelas 3 adalah untuk operator kereta api yang memiliki pendapatan di bawah 400 juta US dollar. Dan operator kereta api yang menguasai kelas 1 di Amerika sebagian besar merupakan operator kereta yang lebih memfokuskan untuk angkutan barang, seperti operator BNSF Railway, kemudian Union Pacific, kemudian CSX Transportation, kemudian Norfolk Southern Railway, dan Canada National Railway melalui Grand Trunk Corporation. Dari sini saja kita bisa melihat bahwa mengapa di Amerika lebih banyak kereta barang dengan rangkaian yang sangat panjang bahkan 2 tingkat, karena memang angkutan barang sangat-sangat menguntungkan bagi Amerika daripada angkutan penumpang. Mungkin sama halnya dengan di Indonesia. Saat ini PT KAI masih memperoleh pendapatan terbesarnya dari kereta api angkutan barang, terutama kereta api batubara. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah pilihan Amerika untuk tidak membangun kereta cepat adalah pilihan yang tepat, atau justru malah ketinggalan modernisasi? Sekian dulu video saya kali ini. Jika dirasa ada kesalahan informasi atau teman-teman ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dan jangan lupa subscribe.